Langit hutan ajaib, pagi itu tampak berbeda. Awan-awan kelabu menggantung rendah di antara pucuk pepohonan, menutup cahaya matahari yang biasanya menari riang di sela daun. Udara terasa lebih berat, dan angin berembus pelan, namun dingin. Seolah membawa pesan yang belum terucap. Tilo, si kura-kura berjalan perlahan di atas tanah lembab, merasakan perubahan suasana yang membuatnya lebih waspada dari biasanya. Sejak meninggalkan lembah menunggu, hati Tilo terasa lebih tenang. Namun nalurinya berkata bahwa hari ini akan menghadirkan tantangan baru. Setiap langkah kecilnya disertai dengan suara dedaunan kering yang bergesekan. Burung-burung yang biasanya ramai kini bersembunyi, dan hewan-hewan kecil tampak bergegas mencari tempat aman. Tilo berhenti sejenak dan menatap langit. Awan bergerak cepat, saling bertabrakan, membentuk pola gelap yang membuat hutan terasa lebih sunyi. Sepertinya akan ada badai, gumam Tilo pelan. Belum sempat ia melanjutkan langkah, hembusan angin kuat tiba-tiba menerpa. Daun-daun beterbangan, ranting kecil jatuh ke tanah, dan suara gemuruh terdengar jauh di kejauhan. Tilo terkejut, tetapi ia tidak panik. Ia mengingat pesan dari setiap petualangan sebelumnya. Ketika keadaan berubah, yang terpenting adalah tetap tenang. Tilo mulai mencari tempat berlindung. Ia melangkah lebih cepat, sejauh yang ia mampu, menyusuri jalur kecil yang kini dipenuhi daun basah. Hujan mulai turun. Awalnya ringan, lalu semakin deras. Tetesan air memukul tempurungnya, menciptakan irama yang cepat dan tak terduga. Di tengah hujan yang semakin lebat, Tilo mendengar suara tangisan. Suara itu kecil, tertutup gemuruh angin dan hujan, tetapi cukup jelas bagi telinga Tilo yang peka. Ia berhenti dan menajamkan pendengaran. Telung! Suara itu terdengar lagi. Tanpa ragu, Tilo mengikuti arah suara itu. Di balik semak-semak, ia menemukan seekor tupai kecil yang gemetar. Ekornya basah kuyup, dan matanya penuh ketakutan. Tupai itu berusaha memeluk batang pohon kecil yang tampak rapuh. Ada apa? Tanya Tilo lembut. Aku tidak bisa menemukan sarangku, jawab tupai itu dengan suara bergetar. Anginnya terlalu kencang. Tilo menatap sekeliling. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan beberapa dahan besar mulai retak. Tempat itu tidak aman. Namun, Tilo tahu mereka tidak bisa berdiam diri di sana. Kita harus mencari tempat yang lebih aman, kata Tilo tenang. Ikuti aku. Tupai itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Dengan langkah kecil namun pasti, Tilo memimpin perjalanan menembus hujan dan angin. Setiap kali angin bertiup kencang, Tilo berhenti, menundukkan kepala, dan menunggu hingga reda sedikit. Ia mengajarkan tupai itu untuk tidak melawan badai, melainkan berjalan bersama ritmenya. Tak lama kemudian, petir menyambar langit, menerangi hutan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Suara gemuruhnya membuat tanah bergetar. Tupai kecil itu menjerit ketakutan. Tenang, ujar Tilo lembut. Aku di sini. Mereka akhirnya menemukan sebuah gua kecil di balik akar pohon besar yang tumbang. Gua itu tidak luas, tetapi cukup untuk melindungi mereka dari hujan dan angin. Tilo dan tupai itu masuk dan duduk berdampingan, mendengarkan badai yang mengamuk di luar. Hujan turun semakin deras. Angin meraung, seperti makhluk besar yang marah. Dari dalam gua, Tilo bisa melihat pepohonan bergoyang hebat. Namun, ia tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengajak tupai kecil itu melakukan hal yang sama. Badai ini akan berlalu, kata Tilo. Tidak ada yang abadi. Waktu berlalu perlahan. Di dalam gua, kehangatan kecil tercipta dari kebersamaan dan rasa saling percaya. Tupai kecil itu mulai merasa lebih tenang. Ia menceritakan bahwa namanya Liko, dan ini adalah badai pertamanya sendirian. Tilo tersenyum. Aku juga pernah takut pada hal-hal besar, katanya. Tapi aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melakukan yang benar meski takut. Tiba-tiba, terdengar suara retakan keras dari luar. Sebuah pohon besar tumbang, menghantam tanah dengan suara menggelegar. Gua tempat mereka berlindung bergetar. Tanah di sekitar mulut gua mulai longsor sedikit demi sedikit. Tilo menyadari bahwa gua itu tidak akan aman jika mereka terlalu lama tinggal. Ia mengintip keluar dan melihat bahwa hujan mulai sedikit mereda, meski angin masih kencang. Kita harus pindah, kata Tilo, tegas namun tenang. Sekarang, dengan hati-hati, mereka keluar dari gua. Hujan masih turun, tetapi
tidak sederas sebelumnya. Tilo memperhatikan arah angin dan memilih jalur yang lebih terlindung oleh pepohonan besar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa penghuni hutan lain yang juga kebingungan. Seekor landak, 2 ekor kelinci, dan seekor burung kecil yang sayapnya basah berkumpul di bawah pohon besar. Tidak tahu harus kemana. Kita harus bersama-sama, ujar Tilo. Badai ini terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Hyun-Hwen itu setuju. Tilo memimpin mereka menuju dataran yang lebih rendah, di mana pepohonan tumbuh lebih rapat, dan angin tidak terlalu kencang. Mereka berjalan perlahan, saling membantu, dan berhenti ketika angin bertiup terlalu kuat. Akhirnya, mereka menemukan sebuah cekungan alami yang dikelilingi batu besar dan akar pohon tua. Tempat itu terasa jauh lebih aman. Mereka berkumpul di sana, saling menghangatkan, dan menunggu badai berlalu. Malam tiba bersama sisa hujan yang lembut. Petir tidak lagi menyambar, dan angin berubah menjadi hembusan ringan. Perlahan, suara hutan kembali terdengar. Tetesan air jatuh dari daun, menciptakan irama yang menenangkan. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari menembus awan yang mulai terpecah. Hutan ajaib tampak basah dan segar, seolah baru saja dimandikan. Daun-daun berkilau oleh sisa hujan, dan udara terasa bersih. Hewan-hewan itu keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka saling tersenyum, lega karena telah melewati badai bersama. Liko si tupai menatap Tilo dengan mata berbinar. Terima kasih, katanya. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tilo menggeleng pelan. Kita semua saling membantu, ujarnya. Badai mengajarkan kita untuk tidak berjalan sendiri. Saat matahari naik lebih tinggi, hutan mulai kembali hidup. Burung-burung bernyanyi, serangga berdengung, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Namun, jejak badai masih terlihat. Beberapa pohon tumbang, jalur setapak berubah, dan hutan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tilo menyadari sesuatu yang penting. Badai memang membawa kerusakan, tetapi juga membuka jalan baru. Cahaya matahari kini bisa masuk ke tempot-tempot yang sebelumnya gelap. Tumbuhan kecil mulai tumbuh di tanah yang terbuka. Sebelum berpisah, para penghuni hutan mengucapkan terima kasih kepada Tilo. Mereka melanjutkan perjalanan masing-masing dengan hati yang lebih kuat. Liko berjanji akan lebih berhati-hati dan tidak meremehkan tanda-tanda alam. Tilo kembali berjalan sendirian, menyusuri jalur baru yang terbentuk setelah badai. Ia merasa lebih bijaksana. Ia tahu bahwa badai dalam hidup tidak bisa dihindari, tetapi selalu bisa dilewati dengan ketenangan, keberanian, dan kebersamaan. Saat matahari pagi menyinari tempurungnya yang masih basah, Tilo tersenyum. Ia siap melanjutkan petualangannya di hutan ajaib, membawa pelajaran bahwa setelah badai, selalu ada harapan dan awal yang baru. Dengan langkah kecil, namun penuh keyakinan, Tilo si kura-kura berjalan maju, meninggalkan jejak di tanah basah, menuju petualangan berikutnya yang telah menunggunya.